hormati juga Bapak Ibu Perbekel atau yang mewakili Sekabupaten Badung dan juga Bapak Camat atau yang mewakili Sekabupaten Badung. Dan di sini juga kami sampaikan informasi Bu Sandra, di sini juga hadir tenaga pendamping profesional atau biasa disebut pendamping desa di tingkat kabupaten hadir di sini Bu. Dan juga kami didampingi oleh staf kami yang hadir di sini. Dan mudah-mudahan Bu Sandra selalu sehat, mendapatkan berkah dan luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa yang dapat memberikan waktu untuk hadir pada kesempatan ini untuk memberikan pencerahan. Sekali lagi rapat hari ini untuk memberikan pencerahan dan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan desa, terutama dalam hal berkaitan dengan beberapa kegiatan yang selama ini kita anggap yang sudah berjalan itu sudah benar, ternyata ada beberapa persoalan yang harus diberikan pemahaman dan persepsi yang sama. Dan nanti Bapak Ibu Perbekel atau yang mewakili yang hadir pada kesempatan hari ini juga, kami berharap atensinya dan mengikuti sampai selesai acara ini, dan kami nanti akan membuka ruang diskusi maupun informasi serta saran masukan kepada narasumber kita dari Kementerian Dalam Negeri, tepatnya adalah dari Dirjen Bina Pemdes, yaitu Bu Sandra. Untuk membersihkan waktu, Bu Sandra, kami persilakan waktu dan ruangnya. Selamat bergabung juga Pak Zen. Kami tadi diinformasikan oleh staf. Salam kenal Pak Zen dari kami. Baik Bapak, hormat Bapak, saya mewakili Pak Satria, izin Bapak. Siap, salam hormat kami Pak. Kami persilakan Bu Sandra dan Pak Zen. Ya, izin Pak Kadis terkait dengan mungkin yang pernah kita diskusikan kemarin ya Pak ya. Siap. Ya, sebelumnya saya menyapa dulu teman-teman di Kabupaten Badung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, saya hormati Pak Kadis, Bapak Ibu Kepala Desa, dan juga ada Pak Zen juga di sini Pak. Pak Zen ini dari Subdit Kewenangan. Jadi kita keuangan desa itu kan tidak berdiri sendiri ya Pak ya, sering terkait dengan regulasi yang lain, terutama itu kewenangan desa. Jadi kami selalu diskusi nih Pak dengan Subdit Kewenangan. Pada saat pertanyaan-pertanyaan ini boleh nggak dilakukan desa gitu ya, kita pasti akan melihat kembali itu sudah masuk kewenangan desa atau belum gitu ya Pak ya. Karena di Permendagri 20 disebutkan bahwasanya belanja desa ini adalah untuk membiayai kewenangan desa. Gitu. Nah, mungkin nanti terkait dengan kewenangan, mungkin nanti Pak Zen akan bisa lebih banyak menjelaskan gitu, karena memang di desa ini kan ada 4 kewenangan ya Pak ya. Kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, lalu kewenangan tugasan dan kewenangan lain yang ditugaskan gitu ya Pak. Nah, pada saat ada hal yang bukan kewenangan tapi harus dilaksanakan, itu merupakan penugasan, tentu akan diikuti oleh anggaran. Nah, mungkin saya menjelaskan sedikit terkait dengan surat yang pernah kami terima ya Pak ya, dari Kabupaten Badung terkait dengan pembangunan pura ya Pak ya. Ya, terkait hal tersebut. Jadi setelah kita diskusikan juga, saya sempat diskusi juga dengan Pak Satria di Subdit Kewenangan, karena ini kan kalau saya baca suratnya itu bersumber dari bantuan keuangan ya Pak ya, bantuan keuangan, tapi memang ternyata ada sumber lain selain di APBDes. Nah, kan kita kembali lagi melihat ke kewenangannya nih Pak ya. Nah, dari informasi yang saya dapatkan dari Mas Adi, ternyata itu sudah diatur di Perbuk dan Perdes kewenangan ya Pak ya. Betul. Sehingga memang itu bisa dilaksanakan. Nah, karena ini sudah bentuknya adalah pemberian kepada masyarakat adat di Bali, maka supaya tidak tercatat dia sebagai modal, sebagai milik desa, sehingga dimasukkan ke dalam belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Walaupun sebenarnya kami pinginnya kenapa nggak langsung aja pakai belanja modal saja gitu kan, toh itu milik desa nantinya gitu kan. Tapi apakah dari kebijakan provinsi atau kebijakan kabupaten seperti itu, pada saat memberikan bantuan keuangan kita serahkan kembali pada yang memberikan bantuan keuangan gitu ya Pak, untuk hal tersebut. Nah, lalu terkait tadi juga yang pernah kita diskusikan
untuk ini Pak, untuk pemberian bantuan untuk acara keagamaan pada saat ada yang meninggal gitu Pak ya kemarin ya, Ya. kan? Jadi saya kan nggak terlalu paham nih adat budaya seperti apa gitu. Jadi saya tanya ke Mas Adi, ternyata ada 5 yang bisa dibiayai dari APBDes, yang merupakan masuk ke dalam kewenangan desa, gitu ya, karena masuk ke dalam Perdes kewenangan. Nah, ini yang kita bahas. Jadi saya juga sempat bahas, tapi mungkin nanti Pak Zen akan lebih dalam Pak, karena kami melihat apabila memang itu masuk ke dalam Perbub kewenangan desa, lalu dituangkan kembali ke dalam Perdes kewenangan desa, dan juga eh, sudah ada Perkadesnya ya, tapi mungkin nanti Pak Zen akan menjelaskan seperti apa pengaturan lebih lanjut, karena kita melihat Pak di Permendagri 20 itu mengatur kalau bentuknya bantuan itu bisa diberikan dalam bentuk individual, maka di keadaan mendesak gitu ya Pak. Di bidang 5 subbidang keadaan mendesak itu apabila memang bentuknya adalah bantuan kepada masyarakat miskin, tapi kita ikat di Permendagri 20 gitu. Nah, tapi ternyata masuk di Perbub kewenangan, masuk di Perdes kewenangan gitu Pak. Nah, bagaimana dengan Perkadesnya? Apakah mengatur akan dikhususkan untuk masyarakat miskin ataukah tidak mengatur gitu ya Pak di Perkadesnya? Nanti mungkin nanti Pak Zen bisa jelaskan Pak terkait hal tersebut gitu. Nah, apabila ternyata kalau kami dari sisi keuangan Pak, apabila ternyata nanti di Perbubnya ada, di Perdesnya juga ada, karena kan kalau Perdesnya tiba-tiba ada Perbuk tidak menyebutkan kan juga tidak bisa gitu ya Pak ya. Maka itu juga bisa dibiayai dari APBDes. Hanya saja masuknya nanti tidak di bidang 5 Pak. Kalau memang bentuknya itu, tapi tolong nanti Bapak itu bunyinya tidak bisa dalam bentuk bantuan. Mungkin pelestarian adat ataupun keagamaan gitu Pak ya. Untuk kegiatannya. Nah, nanti bisa masukkan di 90 sampai 99 di kode rekeningnya. Nah, tadi juga Pak terkait dengan ini juga Pak, saya kembali ke belakang. Tadi terkait dengan pembangunan pura tadi Pak. Kan misalnya pembangunan pura kan di surat Bapak disebutkan bahwasanya pembangunan ini akan bentuknya dari BKK atau sumber lain gitu ya. Nah, apabila sumber lainnya pakai bagi hasil pajak kah atau pakai ADD kah, kita lihat di perbubnya Pak, apakah perbub terkait dengan bagi hasil pajak kepada desa ini atau perbub ADD yang kepada desa ini, apakah di perbub tersebut mengatur gitu nantinya, apakah mengatur bahwasanya dari bagi hasil pajak ini nanti bisa digunakan untuk pembangunan tadi yang dimaksud tadi Pak, bisa pembangunan pura ataupun kegiatan-kegiatan lain yang akan digunakan dari yang sumbernya dari bagi hasil pajak ataupun sumbernya dari ADD. Demikian Pak Kadis. Mungkin nanti Pak Zen Pak bisa tambahkan terkait dengan substansi kewenangan sehingga dia bisa nanti dibiayai dari APBD. Kalau kami intinya pada saat kewenangan sudah mengatakan bisa, semua sudah mengatur, kita hanya tinggal mencarikan kode rekeningnya di mana gitu, kegiatannya di mana bisa masuk. Demikian Pak. Terima kasih Bu Sandra. Kami persilakan untuk waktunya Pak Zen, mohon arahan dan bimbingannya untuk terkait dengan kewenangan skala desa dan hak asal usulnya Pak. Kami persilakan Pak. Baik Bapak, mencermati apa yang disampaikan Bu Sandra tadi, yang terpenting adalah di dalam Perbuk kewenangan itu sudah dimasukkan kewenangan tersebut. Ini tadi saya coba baca-baca, Perbuknya Perbuk 79 tahun 2018 bukannya Pak? 30 Pak, Perbuk 30 yang ada di layar monitor sekarang Pak, Perbuk 30 tahun 2018 Pak. Oh, saya soalnya mungkin ini, oh bukan, oh ini sorry Pak, maaf, ini yang kebuka Bandung bukan Badung. Siapa? Badung Pak, Badung Bali Pak. Iya. Jadi apa yang disampaikan Bu Sandra tadi, kami dari
sisi kewenangan desa, yang terpenting kegiatan itu sudah masuk dalam perbub kewenangan, kemudian ditindaklanjuti dengan perdes kewenangan, dan yang terpenting adalah kelembagaannya nanti diatur dalam perkadesnya Pak, tata caranya, kemudian SK timnya. Jadi hal itu memiliki dasar, dan tadi seperti disampaikan Bu Sandra juga, substansi utamanya kepada siapa, apakah kita skup kecilkan kepada rakyat miskin, seperti itu Pak. Jadi supaya jelas apa yang diberikan melalui kewenangan ini. Begitu Pak dari kami, mungkin nanti perkembangannya bisa kita diskusikan. Itu dari saya sementara Bapak. Baik, Pak Zen dan Bu Sandra. Pada intinya begini, Bu Sandra dan Pak Zen, saya sepakat bahwa ketiga regulasi ini tidak bisa berdiri sendiri. Permendagri 20 2018, Permendagri 1 2016 tentang aset, Permendagri 44 2016 tentang kewenangan desa. Yang kita khususnya kewenangan desa kita breakdown di Perbub, dan untuk di desa di breakdown kepada Perdes. Nah, berkaitan dengan tiga regulasi ini yang harus kita acu, Bu Sandra dan Pak Zen, ada beberapa yang perlu kami sampaikan bahwa khususnya di Bali, kita ada semacam kekhususan atau semacam lokajinius bahwa pemerintahan di Bali yang terbawah ada dua, Ibu, saya sampaikan. Yaitu pemerintahan desa, atau kami sebutkan biar gampang mengingatnya adalah pemerintahan desa dinas, terus ada pemerintahan desa adat, Bu. Itu dan Pak Zen. Dan berikutnya yang kami sampaikan, yang selama ini existing di kami khususnya di Badung, yang memiliki aset-aset yang paling banyak adalah dimiliki oleh desa adat, Bapak Ibu, Bu Sandra maupun Pak Zen. Di sisi lain, bahwa di desa dinas yang kami sampaikan, desa adat, desa dinas juga memiliki kewajiban ataupun kepala pemerintahan ataupun kepala desanya memiliki kewajiban pembinaan terhadap desa adat yang ada di wilayahnya. Terutama secara global keseluruhan adalah memajukan pembangunan masyarakat desa di tempat wilayah masing-masing. Dalam implementasinya, Bu Sandra dan Pak Zen, saya sampaikan bahwa desa mempunyai anggaran dalam diskusi kegiatan yang di awal dan diusung pertama kali ada di musyawarah dusun, dan nanti diangkat menjadi musyawarah desa, yang mana nanti akan dituangkan dalam RKP desa yang nanti disusun dalam rencana APBDes. Dalam titik-titik tertentu, Bu Sandra dan Pak Zen, ada salah satu kelompok masyarakat yang dibingkai dalam desa adat. Di kami ada semacam kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan terkait dengan upekara, yaitu di mana disebutkan kemarin kita diskusikan, Bu Sandra dan Pak Zen mungkin baru, adalah terkait dengan pancayatnya, Bu Sandra. Kalau kita bicara pancayatnya upacara Hindu di Bali, itu ada 5, Dewayatnya, Pitrayatnya, Resiyatnya, Manusyayatnya, dan Butoyatnya. Untuk menjalin keharmonisasi di level masyarakat desa, apabila masyarakat desa mengalami suka dan duka, terutama yang duka, yang meninggal, gitu, dan ingin kehadiran dari pemerintahan desa, biasanya kami, kepala desa beserta perangkat itu berkunjung ataupun istilahnya menengok. Kalau di Bingkai secara nasional bahasanya silaturahmi kepada warga masyarakat yang duka untuk turut berduka cita dan turut prihatin dan memberikan tanda kutip sekali lagi sebuah bingkisan untuk meringankan proses upacara keagamaan tersebut. Kalau di kami di Bali itu yang sudah familiar nomenklaturnya ngaben, Bu Sandra dan Pak Zen. Ngaben. Nah, disitulah sebetulnya ingin kehadiran dari pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa, yang ikut terlibat dalam proses tersebut. Nah, terkait kendalanya di lapangan,
kode rekeningnya ini yang menjadi debatable, karena kalau seperti di awal pada saat kita awal-awal konsultasi Bu Sandra dan Pak Zain, di sisi lain di Perbup 30 itu sudah tercantum kewenangan di desa untuk dilakukan hal itu. Bahkan di di Permendagri 20 2018 juga sangat jelas untuk memberikan barang diserahkan ke masyarakat berdasarkan kewenangan. Nah, selama ini yang kita lakukan adalah kita serahkan bingkisan tersebut kepada warga yang mengalami duka. Nah, sekarang dalam perjalanan harus dibingkai dengan kegiatan. Nah, terkait hal ini, Bu Sandra dan Mbak Zen, walaupun tanda kutip sedikit terlambat, kita lagi proses penyusunan APBDes, namun dalam proses penetapan, kami berharap mendapatkan arahan rekening yang mana yang paling pas kami taruh, yang ada peluang untuk kami akomodir, yang tidak menyalahi regulasi yang ada. Karena ini merupakan kewajiban moral bagi kepala desa untuk memberikan perhatian bagi masyarakat yang ada di desa tersebut. Juga Bu Sandra dan Pak Zen, selain masalah duka, sukanya juga seperti itu. Jika ada undangan, nah kepala desa diberikan undangan untuk hadir, kan gitu. Mereka biasanya juga memberikan bingkisan sebagai bantuan saja, sekedar untuk memberikan motivasi, bantuan untuk tidak terlalu berlebihan lah, sesuai dengan regulasi yang ada. Biar tidak salah rekening, itu yang kami mohon arahan berkaitan hal tersebut. Berikutnya juga Bu Sandra dan Pak Zen, berkaitan dengan masalah aset juga. Kebetulan ada semacam itu. Apabila kita memberikan barang dasar ke masyarakat atau kita memberikan bantuan renovasi pura atau tempat ibadah pada sudah kewenangan, jika melakukan kaset itu harus dijadikan dan kegiatan. Cuma yang menjadi kendala kami arahan sekali lagi dari Pak Sandra dan Pak Zen, tidak ada apa yang bisa berkaitan dengan tersebut. Misal Bu Sandra dan Zen, kita ingin merenovasi raya yang ada di desa itu, masyarakat setempat sebagai pengempon pura tersebut atau desa adat sebagai kepala wilayah tersebut mengajukan proposal kepada pemerintahan desa untuk mohon dibantu renovasi atau hubungan pura tersebut atau tempat ibadah tersebut. Nah, kira-kira kegiatan apa kita bingkai dalam peristiwa tersebut? Itu baru pembangunan secara fisik, Bu Sandra dan Pak Zen. Pertanyaan berikutnya juga berkaitan dengan kita ada upacara adat, Bu Sandra dan Pak Zen. Dan itu ditentukan dengan hari baiknya. Tidak bisa diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan pribadi ataupun kepala desa ataupun kepala desa adatnya. Tapi memang melihat hari baik dari upacara tersebut. Nah, jika di Pura A ada upacara, kalau di sini istilahnya odalan, tapi kalau bahasa Indonesianya mudah-mudahan tidak salah, semacam hari jadinya pura tersebut kita upacarai. Nah, biasanya masyarakat atau desa adat tersebut karena biayanya cukup besar juga meminta bantuan bahasa Indonesia semacam Banten kalau sarana prasarana upacara tersebut kepada pemerintahan desa. Karena itu bukan aset desa. Nah, apakah juga bisa dibingkai dengan kegiatan apa? Apakah sosialisasi, apakah bintek, atau pelatihan? Nah, ini yang kita mohon pencerahan dari Bu Sandra maupun Pak Zen. Mungkin nanti dalam perkembangan juga kami berikan waktu kepada pelaku yang langsung, yaitu kepala desa atau yang mewakili kepala desa. Sementara itu gambaran dari kami, Bu Sandra dan Pak Zen, mohon waktunya. Ya, izin Pak Kadis, terkait dengan pemberian barang yang diserahkan kepada masyarakat, kalau di Permendagri 20 kita mengatur bahwasanya itu adalah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan. Jadi tidak bisa kalau pada saat kita memberikan barang serahkan pada masyarakat langsung kasih barang, tetap harus ada kegiatan. Nah, apalagi kita mengingat di Permendagri 20 itu kode rekening itu kan ada 7 gitu Pak ya.
bidangnya, subbidang kegiatan, nggak bisa langsung belanja jenis belanja, itu nggak bisa. Berarti memang harus ada kegiatannya dulu. Nah, terkait dengan pembangunan pura, Bapak mungkin bisa bikin kegiatan-kegiatan untuk apa, kegiatan seperti untuk peningkatan keimanan dan ketakwaan mungkin Pak ya pada masyarakat, mungkin pembinaan gitu ya, sehingga nanti dalam pelaksanaannya bisa ada barang jasa yang diserahkan pada masyarakat. Nah, mungkin teman-teman di Kabupaten Bandung yang lebih tahu gitu, mana Siap. yang paling cocok kegiatannya. Itu kan kalau saya kurang paham terkait dengan Siap. ini ya, apa budaya dan juga keperluan apa saja yang dibutuhkan dalam rangka untuk kegiatan keagamaannya. Tapi Siap. yang pasti tetap ada kegiatan ya Pak ya. Tidak Siap. bisa nanti tidak ada kegiatan. Nah, yang penting bagi kami adalah Pak, itu sudah merupakan bagian dari kewenangan desa. Tadi Pak Zen juga sampaikan, sudah diatur di Perbuk dan juga ada di Perdes. Jadi jangan nanti ada di Perdes saja, ternyata di Perbuknya juga nggak ngatur gitu kan. Apa cantolannya Perdes? Maka Perbuk ngatur, Perdes juga tindak lanjuti tentang kewenangan. Dan juga tadi Pak Zen juga sampaikan ada Perkadesnya Pak. Untuk teknis pelaksanaannya seperti apa? Itu tuh nanti di Perkadesnya terkait dengan kewenangan desa. Itu saja mungkin Pak ya, terkait nanti untuk kegiatannya silakan Bapak masukkan kegiatan apa yang paling mengena untuk itu. Yang pasti nanti kita bisa masuk ke dalam bidang pembinaan kemasyarakatan ini Pak ya. Ada di bidang 3, sub bidang kebudayaan dan keagamaan. Gitu, Ya. bisa masuk di sana, silakan. Nanti pilih kegiatannya apa, nanti kita masukkan di 90 sampai 99 gitu Pak. Yang pasti itu Pak. Jadi kan itu masuk, pastikan sudah masuk dalam kewenangan desa. Nah, berarti wajib harus ada perkadesnya Bu ya, selain perdesnya itu Bu ya. Iya Pak, kalau dari Pak Zen tadi sampaikan seperti itu. Mungkin Pak Zen bisa sampaikan Pak Zen. Ya, Pak Kadis. Ya Bu. Jadi ini kan alat pendukung kita supaya kewenangan itu semua clear, ada dasarnya. Jadi jangan sampai nanti ini kan kita semua menjaga agar para kepala desa ketika ada pemeriksaan keuangan segala macam semua tertib administrasi ya Pak, karena supaya jelas dasarnya kita sebagai aparatur negara bertindak berdasarkan dasar. Jadi selain ada perbuknya, ada perdesnya. Nah, detail terkait dengan apa yang tadi Bapak sampaikan, kegiatannya segala macam. Nah, siapa orangnya yang memberikan itu dan sebagainya, itu ada SK timnya yang mengatur pelaksanaannya. Jadi seperti itu Pak Kadis, agar nanti kalau ditanya dasarnya bagaimana, itu semua jelas. Jadi itu ya Pak Kadis. Siap, siapa? Siapa? Baik, Bu Sandra dan Pak Zen, mohon waktunya kami berikan kesempatan kepada kepala desa kami, Bu Sandra dan Pak Zen. Silakan. Izin Pak, saya tambahkan sedikit tadi ada yang tertinggal terkait untuk bantuan seperti sarana prasarana untuk upacara ngaben ya Pak ya. Itu sama Pak, tetap harus ada kegiatannya apa dulu di dalamnya, baru nanti ada pemberian bantuan tersebut Pak. Siap, siap Bu, siap Bu. Terima kasih Bu. Kalau begitu izin Bu Sandra dan Pak Zen, kami persilakan kepada para perbekal atau yang mewakili 3 pertanyaan dulu. Kami persilakan nama, dari mana, dan sebutkan nama. Ada bertanya kepala desa, Pak Perbekal ataupun Ibu Perbekal maupun yang mewakili? Ada. Oke, silakan. Gimana Pak Sekdes maksudnya?
Oke. Yang lainnya ada? Berbekal lagi dua. Saya sedang, Pak. Izin lagi. Kira? Dari Pak Izin Ketua. Utuh, Oke, silakan. Ya, pertama terima kasih, kemudian terima kasih kepada Ibu siapa yang sana, Ibu Sandra ya. Saya langsung aja Pak, mewakili Pak Kepala Desa. Beliau sudah sempat bergabung ini. Terkait dengan pancayatnya, saya kira kami sudah jelas dapat menerimanya. Sekarang yang kami minta ada kejelasan Pak Kadis, bisa dikoordinasikan sebentar terkait dengan pengelolaan aset desa. Nah, saya menyampaikan sudah kepada Bu Sandra bahwa kalau bicara masalah aset desa, desa dinas itu tidak memiliki aset berupa tanah, tapi lebih banyak dimiliki oleh desa adat. Nah, kebetulan desa Kutuh ini, desa adat kami cukup memiliki aset tanah yang perlu dikelola dengan baik secara bersama-sama. Di sini yang yang agar kami tidak menyalahi regulasi yang ada, perlu ada mekanisme syaratan apa yang harus kami lakukan. Terkait dengan itu, kami kemarin sempat melakukan rapat koordinasi dengan desa adat juga. Di situ banyak timbul kebingungan dari kita semua, karena ketika aset desa adat itu dikelola oleh dinas, konsekuensinya adalah harus dimasukkan aset desa dinas. Nah, di sini artinya pihak desa adat ada keberatan untuk itu gitu. Nah, lalu bagaimana yang memperbolehkan kami agar kami tetap bisa merajut kebersamaan, jangan sampai ada aset tetapi tidak bisa. Ini perlu ada mekanismenya agar kami bisa tetap bergandengan, tetap bersinergi dengan baik. Nah, itu sih yang ingin kami tanyakan kepada Bu Sandra dan Kadis. Semoga ada rangkuman nanti setelah meeting ini yang bisa diberikan kepada kami. Terima kasih Pak Kadis. Kalau ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk semua. Sekdes Kutuh, kalau tidak salah, kalau nggak salah saya tangkap, pertanyaan intinya adalah bagaimana cara pola kerjasama yang dilakukan desa kepada desa adat, sehingga bisa tidak melanggar atau regulasi dari Permendagri 1 2016 terkait aset desa, begitu ya Pak ya? Ya, betul sekali Pak Kadis. Satu hal lagi, desa mana lagi? Kurang satu. Izin Pak Kadis, Desa Munggu. Munggu, ya silakan. Mohon izin Bapak Perbekal, mungkin juga sedang mengikuti terkait apa yang disampaikan tadi tentang pemberian bantuan dalam kegiatan yang menyangkut pancayatnya. Nah, di sini disebutkan pemberian barang. Apakah tidak itu dimungkinkan juga termasuk menyangkut di nomenklaturnya ke pemberian barang dan jasa? Karena tidak tertutup kemungkinan apa yang diperlukan dalam kegiatan pancayatnya itu juga ada kemungkinan jasa-jasa ataupun kegiatan lain yang dibutuhkan berupa jasa. Nah, bagaimana hal tersebut bisa diadopsi untuk kebutuhan kita dalam pelaksanaannya? Nah, itu mungkin terkait nomenklatur atau redaksi yang nanti diadopsi di dalam penyusunan APBDes. Nah, mungkin ini sedikit Pak Kadis, lebih kurangnya. Baik, terima kasih dari Desa Budok, Kutuh, dan Munggu. Sementara 3 dulu. Kami silakan Bu Sandra maupun Pak Zen untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Mungkin Pak Kadis saya mungkin tanggapi dulu yang nomor 1 terkait dengan pemberian dan jasa yang diserahkan ke masyarakat, apakah ada nilai ukurnya gitu Pak ya. Nah, sebenarnya kan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa ini kan ada tindak lanjutnya
melalui peraturan Bupati Wali Kota ya Pak ya, terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Nah, setiap tahun juga ada amanat kepada Bupati Wali Kota untuk membuat peraturan Bupati Wali Kota tentang pedoman penyusunan APBDes dalam ya Pak ya. Nah, dan juga ada amanat kepada Bupati Wali Kota juga Pak untuk menetapkan standar biaya yang ada di desa. Nah, itu semua nanti ada standarnya. Misalnya pemberian honor PPKD, PKPKD itu juga ada standarnya. Ya. Berapa yang akan diberikan gitu ya. Nah, sama halnya tadi apabila akan ada pembangunan pura gitu ya, atau barang yang diserahkan kepada masyarakat ini, contohnya tadi kalau dia bentuknya adalah BKK tentu sudah diatur di Juknisnya ya Pak. Juknis pemberian BKK sudah mengatur mungkin bentuk bangunannya bagaimana, speknya seperti apa gitu Pak ya, biayanya berapa gitu. Itu mungkin sudah langsung harusnya sudah diatur di Juknisnya. Nah, bagaimana apabila memang sumbernya bukan dari BKK gitu, tentunya kabupaten silahkan berikan panduan kepada desa untuk mengatur apabila memang pembangunan pura itu seperti apa yang dibolehkan gitu, karena tentunya di pedoman penyusunan APBDes Pak, apabila memang akan membangun itu sudah diatur dulu Pak sebelumnya di pedoman penyusunan APBDes di peraturan Bupati Wali Kota gitu Pak. Ya. 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 Yang nomor 2 tadi aset ya Pak ya. Nah, Ya. ini mungkin sebenarnya dari Subit Aset lebih bisa menyampaikan. Tapi kalau kami dari sisi keuangan desa, APBDes itu untuk membiayai kewenangan desa Pak. Salah satu menandakan apakah itu kewenangan desa atau bukan itu bisa dilihat dari itu aset desa atau bukan. Jadi itu salah satunya. Nah, sehingga apabila bangunan tersebut merupakan aset desa, maka pemeliharaannya, peningkatannya gitu ya, renovasi dan lain-lain itu bisa menggunakan APB desa. Betul. Nah, saya kurang paham ini sebenarnya Pak terkait dengan desa adat yang ada di Bali ini gitu ya Pak ya. Karena yang saya tahu di Bali ini masyarakat adat, tapi bukan desa adat. Nah, mohon koreksi apabila saya salah gitu. Sehingga pada saat pembiayaan APBDes pun ini adalah untuk desa, itu desa tersebut. Nah, saya kurang paham ini, mungkin Mas Jen bisa menjelaskan ini. Mas Jen tolong bantu terkait dengan kondisi desa adat di Bali ini sebenarnya bagaimana gitu Pak. Sehingga ini nanti akan jelas pembiayaan dari APBDes itu bagaimana juga pada saat kita sudah tahu kewenangannya gitu Pak. Mungkin yang ketiga saya tadi agak kepotong Pak suaranya, gimana Pak yang ketiga pertanyaannya? Ini Bu, kalau nggak salah saya tangkap, mungkin mohon ditambahkan dari Desa Munggu. Itu kan pemberian barang kepada masyarakat, itu kan ada barang dan jasa Bu. Iya. Apakah bisa juga jaksa itu juga dimunculkan, karena tidak menutup kemungkinan pemberian kepada masyarakat itu juga ada pemberian jasa kepada masyarakat. Bisa Pak, bisa saja untuk pemberian jasa. Tapi kita lihat dulu apa contoh pemberian jasanya, gitu. Yang pasti kan itu sudah kita lihat itu pemberian barang diserahkan kepada masyarakat yang di kode rekening yang sudah kita sampaikan. Apabila memang ada jasanya apa, gitu. Kita bisa diskusikan dulu. Contohnya apa? Jadi kita bisa akan tahu maksudnya apa terkait dengan jasanya itu. Desa Munggu. Oke. Maksudnya begini, di dalam kegiatan itu umpama kalau pendukungnya ini kan Hindu, gitu umpamanya bisa kita berikan dengan upekara atau sarana prasarana. Nah, tidak tertutup kemungkinan karena itu pengabeanan ada pembakaran, nah kita perlu kompor dan sebagainya. Itu kan karena barang itu kita sewa. Apakah itu memungkinkan terhadap jasa sewanya? Itu contoh. Ataupun kegiatan lain yang berkaitan dengan kehadiran pemerintahan desa di masyarakat, baik di kegiatan-kegiatan, kemungkinan akan memerlukan jasa untuk mendukung kegiatan tersebut. Apakah jasa sewa pakaian, penari, dan sebagainya dalam kegiatan yang lain. Gitu contohnya Pak Kadis. Jen. Oh iya, baik Pak. Izin Pak Kadis. Kalau memang itu berarti bukan masuk ke dalam jasa yang diserahkan kepada masyarakat, bukan. Karena Bapak nanti kan tentu ada kegiatan ya. Ada kegiatan di sana. Kegiatan, misal contohnya upacara keagamaan mungkin gitu Pak ya. Nah lalu nanti di dalam kegiatan tersebut
apa saja yang diperlukan gitu ya. Mungkin nanti untuk pembayaran jasa, mungkin ada tokoh agama yang akan memimpin terlaksananya upacara tersebut gitu. Tapi kalau kami di sini bisa jadi mungkin ustadz yang akan memimpin acara gitu ya. Nah, itu mungkin di sana ada lagi nanti yang akan memimpin acara, itu bisa dimasukkan ke dalam kegiatan-kegiatannya, Pak. Ke dalam salah satu, di dalam RAB-nya dimasukkan nanti itu. Apa-apa saja yang dibutuhkan. Nah, terkait nanti yang diserahkan kepada masyarakat, itu saja yang disebutkan. Karena kan itu bentuknya adalah kegiatan. Tidak langsung pemberian barang pada masyarakat. Gitu. Karena di sini nanti juga ada seperti honor gitu ya, sewa. Itu juga bisa untuk belanja sewa peralatan, perlengkapan. Kayak gitu bisa, Pak. Tapi bukan berarti jasa yang diserahkan pada masyarakat, bukan, Pak. Karena kita di Permendagri 20 juga sudah mengatur barang jasa yang diserahkan kepada masyarakat itu apa saja dalamnya. Di sini ada belanja bahan perlengkapan yang diserahkan kepada masyarakat, belanja bantuan mesin kendaraan motor atau peralatan yang diserahkan kepada masyarakat, lalu bantuan bangunan yang diserahkan kepada masyarakat, beasiswa, bantuan bibit tanaman hewan, dan juga belanja barang dan jasa yang diserahkan pada masyarakat yang lainnya gitu. Silakan tambahkan di 90 sampai 99. Nah, tapi kalau tadi Bapak sampaikan tadi, itu masuknya ke belanja sewa. Silakan masukkan ke dalam salah satu item yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan itu, gitu Pak. Di mana dari Desa Munggu? Terima kasih Pak Kadis, terima kasih Bu Sandra. Nah mungkin ke depannya untuk eksekusi dan actionnya nanti lebih lanjut kita akan melakukan koordinasi. Ya, terima kasih Pak Kadis. Baik, Pak Sekdes Munggu. Ada lagi? Pak Kadis. Pak Sen ada menambahkan? Izin Pak Kadis terkait dengan desa adat di Bali, tentunya kan sepengetahuan kita bersama bahwa ini kan kekhususan yang berdasarkan Perda nomor 4 tahun 2019 kalau nggak salah. Namun desa adat di Bali ini bukan merupakan desa adat seperti apa yang ada di Undang-Undang 6 yang hadir melalui penataan desa ya Pak Kadis. Kita sepakati bersama tentunya juga agar teman-teman di sini semua mengetahui bahwa kalau desa adat yang benar-benar diakui, bahasa saya mungkin salah ya, bukan diakui pemerintah. Jadi maksudnya yang kodifikasinya desa adat itu nantinya masuk di dalam Kepmendagri. Sementara untuk di Provinsi Bali ini semua desanya masih desa dinas biasa. Jadi itu Bu Sandra yang dapat kami sampaikan bahwa di Bali ini sebutan masyarakat hukum adatnya mungkin ya desa adat itu. Jadi di dalam pengakuan desa adatnya di Undang-Undang 6 belum menjadi desa adat yang sepenuhnya seperti amanat Permendagri 1 tahun 2017 yang mengatur tentang penataan desa. Jadi mungkin untuk terkait dengan pengelolaan keuangan desa masih ikut di desa dinas biasa. Demikian. Terima kasih Pak Zen, terima kasih. Ada lagi dari Desa Sedang. Silakan Desa Sedang. Terima kasih Pak Kadis dari Pemdes, Kementerian, Ibu Sandra dan Bapak Sen. Terima kasih sekali lagi sudah memfasilitasi kami dalam hal menangani beberapa kendala yang kami alami di desa terkait dengan pengadaan barang jasa kaitannya dengan barang yang diserahkan kepada masyarakat. Sekiranya apa yang dijelaskan tadi sudah lengkap dan jelas terkait dengan mekanisme barang diserahkan terhadap masyarakat. Namun Pak Kadis izin dalam hal ini barang diserahkan terhadap masyarakat tidak hanya skupnya kepada desa adat saja. Karena ada bawahan-bawahan desa adat seperti Subak dan Banjar Adat yang barangkali dalam hal kaitannya pemohonan terhadap desa dinas sama martabatnya dengan desa adat. Nah, dalam hal ini banyak yang kami laksanakan di Desa Sedang, terutamanya tidak hanya selain desa adat, juga ada Banjar Adat dan Subak yang
memang kami wajib juga kaitannya dengan pelestarian seni budaya ini. Nah, kaitannya dengan Banjar Adat dan Subak juga sering mengajukan proposal terhadap dinas kaitannya pembangunan, upacara, aci-aci, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan kami, apakah juga berlaku terhadap Banjar Adat dan Subak, dan teknisnya apakah sama perilakunya dengan desa adat? Dan juga kami bingung kadang-kadang kaitannya dengan pemeliharaan. Walaupun sudah jelas diatur bahwa terkait dengan barang jasa, khususnya untuk barang diserahkan ke masyarakat, pemeliharaannya tidak ditanggung. Namun kenyataannya di masyarakat sering sekali bila mana menemukan adanya perbaikan-perbaikan yang ada di fasilitas adat, juga tetap mengajukan permohonan perbaikan. Dan mohon dalam hal ini, kesempatan ini kami diberikan penjelasan terkait pemeliharaan bangun yang berupa barang yang diserahkan. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kami sadari bahwa untuk pelaksanaan pertanggungjawaban agar tertib secara administrasi, memang kami harus di-backup dengan adanya Perbuk, turunannya ada Perdes, dan juga Perkel. Nah, barangkali tidak semua desa mempunyai Perkel terkait turunan daripada Perdes. Sekiranya Bapak Kabid bisa memberikan kami fasilitasi agar diberikan draft Perkel agar seragam, karena logika kami sekiranya teknis dalam hal pemberian barang diserahkan kepada masyarakat ini mungkin sama. Demikian barangkali Pak Kabid, waktu kami kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Selamat Pak Kadis. Desa Wardibuana Pak Kabid. Selamat Pak Kadis. Selamat dumun ge. Ya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hormat Pak Kadis, Chandra, Pak Sen dari Kemendagri. Saya sedikit saja bertanya terkait dengan apa yang tadi rekan kami sedang sudah banyak menjelaskan. Tidak salah kami tangkap tadi dari penjelasan Bu Sandra bahwa patokan kita dalam penyusunan PDS nantinya adalah Perbu bersama Perbu 30 2018, turunnya ada Perdes dan sesuai dengan permintaan. Dan kami sangat berterima kasih dengan hal itu, tapi yang perlu saya tanyakan terkait dengan setiap penyerahan barang jasa ada pembinaan kegiatan. Nah, yang dimaksud pembina itu apakah wajib kita mendatangkan narasumber? Karena kan mungkin narasumber ada halinya untuk menjelaskan itu. Apakah wajib kita ada kesadaran narasumber? Apa cukup? Contoh, ketika kita memberikan bantuan untuk kegiatan upacara di adat di Banjar Adat atau di Pura, apakah wajib kita mendatangkan narasumber? Karena tanpa narasumber berarti bukan pembinaan namanya atau regulasi yang lainnya. Nah, yang lainnya apakah ketika ada kematian lagi, bagaimana bentuk pembinaan terhadap kematian, karena kematian sifatnya tidak direncanakan Pak Kadis. Nah, itu dapat yang pertanyakan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh rekan kami sudah cukup banyak sekali, dan kami hampir sama lah pertanyaan kami di Desa Sedang. Terima kasih, terima kasih atas waktunya, kami kembalikan. Terima kasih Pak Kel. Untuk penarungan silakan. Desa Wardibuana Pak Kadis. Silakan. Izin Pak Kadis, izin Bu Sandra, izin Pak Sen, itu yang ingin menanyakan. Kalau seandainya nanti semua hal tersebut yang berkaitan dengan barang yang diserahkan kepada masyarakat, baik itu bentuknya kepada kematian, perkara, dan bangunan-bangunan, tetapi di Siskudes apakah nanti ada tambahan parameternya? Karena yang lihat di parameter di Siskudes itu terbatas itu kan. Itu teman-teman pertanyaan yang semua. Terima kasih Bu. Ya, 3 cukup dumun. Silakan Bu Sandra dan Pak Zen. Ya, izin Pak Kadis terkait dengan barang jasa yang diserahkan kepada masyarakat itu pemeliharaannya seperti apa gitu Pak ya? Karena pada saat dia sudah diserahkan kepada masyarakat, berarti dia sudah tidak milik desa lagi, sehingga desa tidak bisa melakukan pemeliharaan untuk barang jasa yang sudah diserahkan tersebut Pak.
karena sudah bukan milik desa lagi. Ya, jadi tidak bisa dari APB desa untuk itu. Lalu untuk apakah wajib itu ada narasumber apabila ada kematian misalnya gitu Pak ya. Nah, apa untuk apa tadi Pak ya, untuk apakah wajib ada narasumber? Seperti contohnya kalau pas ada kematian kita menyerahkan. Oh gitu ya Pak ya. Baik, silakan disesuaikan dengan kebutuhannya, gitu ya. Karena pasti lebih tahu Bapak Ibu apabila ada upacara kematian, misalnya apa yang diperlukan di sana, apakah nanti perlu ada pembaca doa atau seperti apa gitu Pak ya. Nah ini silahkan kami serahkan kepada Bapak Ibu yang tentu lebih tahu, karena nanti kalau kami sampaikan saya takutnya salah ya Pak ya. Silahkan lebih tahu, yang penting ada kegiatan, baru ada barang jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Itu saja Pak pokoknya. Inti dari filosofi untuk penggunaan jenis belanja barang jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Nah, terkait dengan parameter tambahan gitu ya. Nah, silahkan usahakan untuk menggunakan parameter yang ada dulu di Siskudes. Gitu. Nah, nanti terkait dengan parameter tambahan nanti saya akan diskusikan dulu dengan yang menangani aplikasi terkait ini. Mungkin nanti Mas Adi mungkin bisa langsung sampaikan apakah kita bisa nanti langsung menambahkan di tahun ini atau mesti nunggu ke tahun berikutnya gitu pada saat kita ada versi yang baru. Nah, baik, izin Pak Kadis, izin Bu Sandra juga sedikit untuk yang pertanyaan nomor 6 ini Pak, sembari juga mendengar tadi beberapa pertanyaan dari desa juga. Untuk pemberian barang dan jasa yang diserahkan ke masyarakat ini, apakah nanti ada tambahan parameternya? Ini tentu menunggu ini ya, kalau misalkan memang dari peraturan Bupati perihal pedoman penyusunan PBDes-nya terdapat perubahan istilahnya itu, atau ada tambahan akun di sana, karena secara regulasi juga untuk tambahan kegiatan 90 sampai 99 ini apabila mau diadakan itu harus ada disahkan melalui peraturan Bupati kan begitu Pak ya, berarti ya tadi ya. Nah ini ya, apabila ternyata dari 5 kegiatan ini belum ada yang menggambarkan kan seperti itu. Cuman memang kalau saya review sedikit, memang beberapa kegiatan itu tertulisnya pada perbub kewenangan adalah pelestarian adat sebenarnya gitu ya, karena memang ya bentuknya memang pelestarian adat kan gitu ya. Cuman memang dari sifatnya itu yang insidental itu yang mungkin agak perlu penjelasan sebenarnya Bapak, izin ini ke pemeriksa istilahnya ya, ketika beliau menanyakan misalkan kalau melihat RAB di desa. Oleh karena itu sebenarnya kemarin kalau bisa memang bagaimana kira-kira kalau dari Inspektorat Badung sendiri melihat ini Pak. Ini termasuk juga sebenarnya ketika tadi pertanyaan yang nomor ini ya, nomor 2 dari Desa Kutuh, bagaimana Desa Kutuh sama Selat ini, Desa Kutuh sama Sedang ya. Sebenarnya memang kita terbentur juga Pak. Untuk aset desa itu kan sebenarnya kalau memang dia istilahnya ingin dibelanjakan, ingin diadakan, sebenarnya kan memang harusnya menjadi milik desa gitu ya. Cuman karena dari pengelolaan dari kewenangan desanya sendiri ternyata mengatur sudah bahwa di sini dia ini sudah menjadi untuk desa adat juga menjadi kewenangan desa dinas, maka ya mau nggak mau seperti itu jadinya gitu Pak. Meskipun tidak dicatat sebagai milik desa dinas, karena ini sudah dianggap sebagai kewenangannya dia untuk membangun bisa gitu ya, untuk puranya tadi itu menjadi milik, meskipun dia adalah milik desa adat nanti karena dia masyarakat hukum adatnya juga ya. Yes, jadinya sama juga ketika ketika pengadaan barang gitu ya diserahkan sekarang ke kelompok subak itu atau kelompok tani lah bahasanya gitu ya kalau di nasional, kelompok subaknya. Ya memang mau nggak mau resikonya adalah ketika menjadi milik kelompok, maka pemeliharaan selanjutnya akan ditanggung oleh kelompok itu gitu. Nah, kalau membahas dengan regulasi aset desa, nah apakah itu mau dicatat sebagai aset milik pemerintah desa terlebih dahulu, nanti baru kelompoknya itu dia mau lakukan sewa, pinjam pakai atau apa gitu ya. Apakah disewa, kalau pinjam pakai ini antar pemerintah desa sih sebenarnya perlu diatur. Jadi kalau saya review sedikit, emang ada beberapa kejanggalan ketika berjalannya Pak. Cuman karena dari segi kewenangannya dia
desa adat itu atau masyarakat hukum adat menjadi kewenangan milik desa dinas, makanya selama ini bisa jalan, tapi tetap tetap memperhatikan ketentuan keuangan yang ada sekarang gitu. Mungkin itu Bu Sandra, izin Pak Kadis kira-kira gitu. Baik, terima kasih Bu Sandra, Pak Andi. Ada, sebelum kita beralih, ada tanggapan dari Sedang, Selat, dan Werdi Buwana? Cukup ya? Izin Pak Kadis, Menunggu apa Pak boleh Kadis. menanggapi sedikit dari Desa Getasan Pak Kadis? Oke, silakan. Terima kasih Pak Kadis. Tanpa mengurangi rasa hormat, jadi kami ingin menanggapi pernyataan dari Bapak Made Adi dari Kemendagri, juga kawan-kawan kami di Kutuh. Kami juga sependapat Bu Sandra bahwasanya sepemahaman kami desa adat dan desa dinas di Bali itu adalah semacam dualitas. Jadi hampir bisa dipastikan desa adat itu mempunyai batas wilayah itu sama persis dengan batas wilayah desa dinas di wilayah itu. Termasuk juga penduduknya. Kalau desa adat kami penduduknya mungkin 100 orang, kemungkinan besar hampir 100 orang itu juga penduduk desa dinas. Jadi kurang lebih karena kita mewilayahi wilayah yang sama dengan desa adat, batasnya sama, mungkin tempat-tempat ibadah, tempat sucinya dan lain-lainnya itu sama, makanya kewenangan desa yang disusun oleh Pemda ini ya memang memfasilitasi desa dinas agar bisa untuk memberikan bantuan kepada desa adat. Karena kami semacam satu kesatuan Bu, cuman sifatnya dualitas gitu Bu. Jadi mohon kami diberikan solusi, mungkin sekiranya jalan tengah seperti yang disampaikan oleh Pak Made Adi, apakah ketika kami memberikan bantuan kepada desa adat harus serah terima aset dulu atau bagaimana? Kadang-kadang kalaupun desa dinas memberi bantuan kepada katakanlah desa adat ataupun wilayah-wilayah adat yang mungkin terbagi di bawah desa adat itu, ketika sebuah bantuan bangunan katakanlah sudah selesai, nanti kalau bangunan itu sekian lama rusak kembali, mereka juga pasti akan meminta bantuan untuk pemeliharaannya lagi Bu Sandra, begitu kurang lebih. Karena kami sampaikan kembali, kami ini hampir sama jadi satu kesatuan, cuman sifatnya dualitas. Mungkin sekiranya itu yang dapat kami sampaikan, sekiranya bisa menambah cara pandang dan lain sebagainya dalam pengambilan nanti solusi. Terima kasih Pak Kabid, Bu Sandra, waktu dan kesempatan yang kembalikan. Baik, terima kasih. Sebelum ke yang lain, gimana Bu Sandra maupun Pak Zen terhadap dari Desa Getasan? Izin Pak Kadis, mungkin nanti Mas Den bisa tambahkan. Tadi sudah saya sampaikan juga Pak, pada saat dia sudah diserahkan kepada masyarakat, berarti pemeliharaannya tidak bisa lagi dari APBD desa karena sudah bukan milik desa, gitu ya. Nah tadi kan Mas Adi sempat kasih coba gimana kalau dicatatkan saja sebagai aset desa, tapi silakan nanti masyarakat adat yang memakai, gitu. Tapi tetap namanya milik desa, sehingga pemeliharaan apabila ada kerusakan, perbaikan itu tetap bisa dibiayai dari APBD, gitu Pak. Tapi pada saat dia sudah disebutkan diserahkan kepada masyarakat, APBD tidak bisa lagi nanti untuk membantu pemeliharaannya atau renovasi kalau rusak, tuh ya, atau menggaji petugas kebersihan, itu nggak bisa pakai APBD desa. Itu, nah ini salah satu kelebihan dan kekurangannya gitu Pak ya. Pada saat dia dicatatkan menjadi milik desa, maka bisa pembiayaan dari APBD, pemeliharaannya, renovasinya, untuk kebersihannya dan lain-lain itu bisa. Tapi apabila sudah diserahkan kepada masyarakat, tidak bisa lagi Pak, karena memang regulasinya sudah mengatur demikian. Itu Pak. Oke. Saya tambahkan kepada Desa Getasan, ini biar persepsi sama ya Bapak Ibu sekalian, bahwa kita dalam menyelenggarakan pemerintahan itu memang dibingkai dengan regulasi. Niat kita memang baik Pak, tapi juga harus benar sesuai dengan regulasi yang ada. Karena dengan penyelenggaraan pemerintahan itu berkaitan dengan aset desa itu memang harus dipakai rule dalam pola pengelolaan anggaran. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa ada solusi sebetulnya apabila
kalau itu bukan aset desa, itu bisa dibingkai dalam bentuk kegiatan. Yang saya tangkap dari Desa Getasan, mudah-mudahan tidak salah, jangan sampai bahwa setiap hari itu menjadi beban dari desa dinas, tidak. Hanya tentatif saja. Misalkan tahun ini diberikan pembangunan gitu, banjar atau pura gitu. Di 2 tahun atau 3 tahun kemudian rusak, bisa dilakukan pengajuan proposal lagi gitu loh. Tapi untuk rutinitas, entah itu pembayaran listrik, kebersihan dari pura, ataupun keamanan dari pura, jangan dibebankan ke APBDes semuanya. Karena itu memang bukan aset desa, masalah bukan aset desa dinas. Dan satu hal lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu Perbekal yang ada di sini, ini kan ada juga program dari pemerintah kabupaten terkait hibah. Ini ada 2 solusi sebetulnya, gitu loh. Namun berkaitan dengan hibah ini, memang kan sekarang ini kan sudah berlangsung, Bapak Ibu. Saya lihat di hibah Perbu berapa? 11 itu kan bisa rutin setiap tahun dilakukan proposal itu. Itu bisa dicermati Bapak Ibu sekalian. Intinya jangan sampai APBD itu tergerus oleh kegiatan-kegiatan yang harusnya bisa dibagi kepada supradesa, gitu loh. Gitu, Bapak Ibu sekalian. Karena penekanan dari pemerintahan desa adalah pemberdayaan masyarakat, Bapak Ibu sekalian. Ada kegiatan, baru ada bantuan motivasi kepada masyarakat desa. Itu dibingkai dalam hal itu sebetulnya gitu. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, terutama di Desa Getasan. Maksud dari Desa Getasan, Bu Sandra, bukan sih maksudnya pemeliharaan itu setiap hari dibebankan kepada BPDes. Namun seandainya 3 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, atau 5 tahun kemudian, itu ada kerusakan, tanda kutip renovasi, nah itu bisa dilakukan permohonan seperti yang tadi. Tapi tetap dibingkai dalam kegiatan, Pak. Gitu. Semacam itu tambahan saya dari kami kepada Desa Getasan. Ada lagi tadi Izin, siapa? Pak Kadis. Izin Pecatu Pak Kadis. Nggih, Pak Perbekal Pecatu. Om Swastiastu Pak Kadis. Itu Pak. Ibu narasumber, Bapak yang saya hormati, saya ingin berbagi, minta solusi terkait masalah kondisi terhadap pemanfaatan aset, Bu. Seperti diketahui tadi bahwa di Bali itu ada pemerintahan desa adat dan desa dinas. Mungkin ini agak sedikit sama dengan pertanyaan yang diberikan oleh teman saya dari Kutuh. Ketika sebuah desa secara historikal bahwa pengelolaan asetnya tersebut, dia memiliki sebuah aset yang dikelola adalah objek wisata. Perjalanan waktu bahwa awal daripada objek tersebut dikelola oleh pemerintahan dinas, Bu. Pemerintahan dinas berjalannya waktu keluarlah SK Bupati diberikan kepada desa adat terkait masalah pengelolaan objek tersebut. Nah, di sini saya ingin meminta masukan kepada Ibu, Bapak, narasumber, bahwa bisa nggak ketika pola kerjasama yang kita lakukan di aset tersebut, sehingga nanti akan memunculkan PAD pendapatan bagi desa dinas. Itu yang pertama. Kedua, sekarang traditif kasuistis, Bu, terkait masalah kondisi sebaliknya bahwa desa adat memiliki aset diberikan untuk kesempatan membangun oleh desa dinas dengan memanfaatkan dana APBDes. Nah, di sini kan ada desa adat memiliki aset yang sudah jelas-jelas, tapi diberi kepada kami untuk mengelola sehingga memunculkan potensi pendapatan. Nah, di sini bentuk pola kerjasamanya, saya ingin juga mendapatkan sebuah gambaran sehingga tidak menyalahi daripada regulasi yang ada. Terima kasih Bu, Pak Kadis, Bu semua. Semua Pak Perbekal. Kami silakan dulu langsung dengan Bu Sandra atau Pak Sen. Izin Pak Kadis terkait dengan penyerahan itu maksudnya gimana Pak? Maksud hibah gitu Pak ya? Diberikan. Kalau tidak salah tangkap nanti mohon dikoreksi Pak Perbekal Pecatu. Intinya beliau menyampaikan Bu Sandra
di suatu wilayah misalkan di Pecatu nih gitu, ada aset desa adat ya. Kebetulan aset desa adat itu merupakan objek wisata atau mungkin juga bukan objek wisata, tapi suatu dikuasai oleh desa adat. Nah, aset desa adat ini akan dilakukan kerjasama dengan desa dinas, Bu. Misalkan di tanah desa adat itu akan dibangun BUMDes atau dibangun warung atau dibangun apalah untuk ke depan untuk menambah aset dari desa adat itu, tapi kerjasama dengan desa dinas, Bu. Nah, terkait hal ini, Bu, memungkinkan nggak aset desa adat yang nanti pola kerjasamanya dikerjasamakan dengan desa dinas, namun dibiayai oleh desa dinas. Contoh, di tanah tersebut dimiliki oleh desa adat, namun akan dibangun oleh desa dinas melalui APBDes, yang nanti kerjasamanya dan keuntungannya dibagi dan diatur dalam perjanjian tersebut. Misalkan dibangun semacam warung atau food court di situ, Bu. Nah, nanti dari penghasilan itu bisa menjadi aset desa juga, Bu. Apakah bisa pola-pola seperti itu dilakukan, Bu? Iya, izin Pak Kadis, untuk membangun suatu bangunan gitu ya, misal tanahnya punya desa adat, lalu pemerintah desa, desa dinas ya, di dalam hal ini bangun gitu ya Pak ya. Lalu bagaimana dengan status kepemilikannya? Milik siapa nanti Pak bangunan tersebut? Apakah desa adat bisa mengklaim itu punya desa adat gitu ya? Apakah desa dinas bisa mengklaim itu punya desa dinas? Karena tanahnya punya desa adat, bangunannya punya desa dinas gitu Pak. Nah, sehingga makanya di aturan mengenai pengelolaan desa maupun aset desa itu Pak diatur. Kalau kita mau bangun bangunan ya memang harus tanahnya punya desa, maka desa boleh bangunlah di atasnya. Tapi kalau tanahnya bukan punya desa tidak boleh bangun Pak, karena ini nanti akan bermasalah kepada pencatatan aset, gitu. Akan bermasalah pada pencatatan aset. Nah, apabila memang akan bekerja sama, mungkin bentuknya bukan seperti membangun bangunan di atas desa adat tersebut. Nah, apabila memang dibangun oleh desa dinas, maka pencatatan asetnya seperti apa gitu Pak? Apakah jadi bangunan tersebut untuk kepemilikannya milik siapa? Apakah milik desa adat? Kan tanahnya punya desa adat gitu ya Pak. Apakah milik desa dinas? Uangnya kan dari APBDes. Nah ini Pak, makanya kami mengatur terkait dengan pengelolaan keuangan desa ini, kita bisa membangun bangunan itu kalau tanahnya memang milik desa. Sehingga jelas nanti pada saat pencatatan asetnya. Itu Pak. Izin Pak Kadis. Ya, silakan Pak. Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Tetapi kondisi di Bali, Badung itu mungkin berbeda, Bu. Arti mungkin satu hal yang penting, Bu. Ketika sekretariat kami ini, kantor kepala desa ini kan milik desa adat. Kalau kami tidak bangun misalnya, representatif daripada penyelenggaraan pemerintahan kan tidak mungkin kita laksanakan. Nah ini arti langkah konkret seperti apa. Saya juga ingin bahwa diberikan solusi sehingga kita jelas, aman, Bu. Karena jujur bahwa Asunggaro sekarang kita punya uang, Bu, beli aset, baru kita lakukan sesuatu. Tapi historicalnya itu kan tidak punya aset dinasnya, Pak. Nah ini seperti apa langkahnya. Dan kedua, mungkin yang saya ingin tahu juga, Bu, misalnya kalau tidak ada kemudahan, memang secara regulasi oke lah, aset dimiliki desa adat, membangun desa dinas. Yang kita perlu mintakan masukan dengan ketika dia ada hasil, pola kerjasamanya ini memberikan kontribusi kepada para pihak pemilik tanah dan kita selaku pembangun, sehingga terjadi dualitas yang seperti dibilang tadi. Nah ini maksud saya, Bu. Dan kedua, yang saya maksud aset objek itu lupa Kadis, bahwa secara historikal bahwa kita sudah melakukan sesuatu di tanah desa adat itu. Kita membangun ruko, Bu. Tetapi berjalannya waktu, desa adat diberikan SK pengelolaan. Nah ini maksud saya, apakah terputus ibaratnya sebagai saham, Bu, saham saya selaku desa dinas itu terputus gara-gara SK itu muncul. Padahal ada sebuah celah untuk masuk sehingga kami di desa dinas itu ada potensi pendapatan yang bersumber PAD yang kita akan munculkan. Itu maksudnya, Bu. Itu yang ingin saya mendapatkan pencerahan. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak. Saya hanya bisa menyampaikan dari sisi aturan Pak.
dari sisi aturan memang pertama kali yang kita harus tunjukkan adalah terkait dengan itu aset desa atau bukan. Nah, tadi Bapak sampaikan pada saat dibangun ternyata kantor desa dibangun di atas tanah desa adat gitu Pak ya. Nah, ini kan sebenarnya kita harus perhatikan dulu pada saat pembangunannya seperti apa gitu Pak. Nah, kalau desa tidak boleh menghibahkan barang, baik itu tanah, asetnya tidak boleh dihibahkan kepada pihak lain, pada masyarakat itu juga tidak boleh. Tapi desa menerima hibah boleh Pak. Nah, apabila desa adat memberikan hibah kepada pemerintah desa, silakan nanti dicatatkan menjadi milik desa, lalu dibangun oleh pemerintah desa, nanti mendapatkan keuntungan dibagi ada bagi hasilnya untuk desa dinas dan desa adat itu dalam hal tersebut bisa Pak. Nah itu mungkin salah satu yang kita ambil langkah untuk bisa supaya pakai APBD untuk pembangunannya itu. Tapi kalau desa dalam hal ini desa dinas menghibahkan itu tidak bisa, tapi menerima boleh Pak gitu. Nah, mungkin nanti Pak Zen bisa tambahkan juga terkait dengan kondisi desa adat di Bali terkait dengan pencatatan. Apakah desa adat ini juga mencatat aset gitu Pak? Apakah ada pemerintahan tersendiri juga gitu? Saya juga kurang paham nih Pak nih. Apakah punya APBD sendiri desa adat di Bali ini? Ya. Mohon izin. Saya Tunggu dulu, kurang sabar Pak. Darma Sabar, silakan Pak Zen. Ada tambahan Pak Zen? Baik Pak Kadis, seperti yang tadi saya sampaikan Bu Sandra bahwa desa adat di Bali ini seperti Perda 4 2019 bukan desa adat yang seperti dimaksudkan di Permendagri 1 2017 yang kodifikasinya tentunya ada di Kepmendagri tentang kode desa. Jadi desa adat di Bali ini yang dimaksud masyarakat hukum adat yang hidup berdampingan dengan desa dinas. Jadi sepertinya tidak punya APBD sendiri ya. Kalaupun punya APBD sendiri tentunya kan tidak ikut dengan pengelolaan keuangan seperti Permendagri 20 2018 karena kodifikasinya tidak tercatat di Kepmendagri Kode Desa. Kalaupun nanti pemerintah Kabupaten Badung mengurus desa adat ini menjadi resmi desa adat melalui Permendagri 1, tentunya yang dicatatkan di Permendagri 20 2018 adalah desa adat tersebut sesuai dengan kode desa yang tercantum di Kepmendagri. Terima kasih. Terima kasih Pak Zen. Silakan Pak Perbekal Darma Sabar. Siap, terima kasih Pak Kadis. Mohon izin Ibu Sandra dan Pak Zen. Perkenalkan saya Gus Surya dari Perbekal Desa Darma Sabar. Mohon izin masih menyambung dengan apa yang disampaikan Bapak Madi, Perbekal Pecatu. Izin saya ingin menyampaikan juga menegaskan apa yang disampaikan Pak Sen, betul sekali bahwa desa adat di Bali itu bukanlah seperti desa adat yang ketika mereka harus memilih dalam terbitnya Undang-Undang Nomor 6 2014, apakah mereka akan menggunakan desa adatnya atau desa dinasnya sebagai desa yang representatif desa di Permendagri. Tetapi desa adat di Bali itulah satu kesatuan dengan desa dinasnya berdasarkan juga hak usul-usul desa. Kebetulan di tahun 2014 saya pada saat itu masih menjadi tenaga pengajar, dosen di salah satu universitas dan ikut juga pengkajian terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa itu pasal 1 ayat 7 terkait dengan hak asal usul desa kan didefinisikan sebagai hak yang melekat pada desa atau desa adat. Nah, atau desa adat ini kalau di Bali ini bukan dualisme Ibu, itu dualitas menjadi satu kesatuan. Sistem pemerintahannya terdahulu adalah dipegang dinasnya dipegang oleh dinas, tetapi secara adat istiadatnya dipegang oleh kelembagaan adat. Nah, jadi bukan dualisme tapi dualitas menjadi satu kesatuan. Ini yang ada di Bali. Yang berdasarkan sejarah dan tradisi telah diakui sebelum pembentukan pemerintah nasional. Nah, seperti kami di Desa Darma Sabo itulah desa yang sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Sehingga sistem pemerintahnya sudah berjalan, ada dualitasnya yang mencakup juga pengaturan dan pengelolaan sesuai dengan adat istiadat, ada nilai budayanya,
kemudian ada praktek-praktek yang sudah diwariskan leluhur, sudah berjalan. Nah, elemen penting dari hak asal usul ini adalah satu, adanya pengakuan tradisi adat istiadat, dan tradisi dan adat istiadat ini masih diakui sampai saat sekarang. Makanya dari turunan dari Permendagri nomor 44 tahun 2016, kemudian diturunkan menjadi Perbub nomor 30 2018 di Kabupaten Badung, dan Perdes di desa terkait dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan supra desa. Di situ juga ada pengakuan tradisi dan adat istiadatnya yang menggambarkan terkait dengan urusan yang didasarkan pada adat setempat. Kemudian ada kelembagaan tradisional, pengakuan terhadap kelembagaan tradisional, ada keberlanjutan identitas lokalnya di sana, memberikan ruang bagi desa untuk menjaga dan melestarikan jati diri serta nilai-nilai budaya. Kemudian ada tanah sumber daya. Nah, tanah sumber daya di desa di Bali sama seperti Pak Catu kayak desa kami. Desa kami, kalau nggak salah dari tahun ini atau tahun lalu kalau nggak salah, itu desa adatnya sudah mensertifikatkan, Ibu. Pembangunan kantor desanya jauh sebelum tanah ini disertifikatkan oleh desa adat. Karena memang tanah ini awalnya milik desa adat, tetapi kantor desa ini sudah berdiri dari tahun 1955, masih masa kemerdekaan. Nah, ini yang terjadi di desa. Makanya kami juga ada permasalahan daripada sampai menunggu adanya terbit sertifikat milik desa adat, sehingga nantinya kita akan pakai. Dan pembangunan terakhir kantor desa di tempat kami ini itu terakhir dibangun 2013, sudah selesai sebelum undang-undang desa. Nah, inilah artinya ada kalau kami mengartikan asas rekognitif dari Undang-Undang Nomor 6 2014 adalah pengakuan elemen penting dari hak asal usul tersebut. Karena tentu saja kita juga mengacu kepada Undang-Undang Dasar Pasal 18B ayat 2 selama hak asal-usul tersebut masih hidup dan tentu saja tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, permasalahan ini menurut saya juga harus menjadi satu pernyataan yang harus dipahami bersama. Memang seperti yang apa yang disampaikan Pak Zain, bahwa desa adat kita di sini beda dengan nagari atau desa adat lainnya yang sudah tertuang dalam Kemendagri, tapi menjadi dualitas. Di dalamnya itu ada pelestarian adat istiadatnya, ada pengakuan tradisi, kemudian ada pengakuan kelembagaan tradisional yang dari dulu sudah menjadi satu kesatuan. Bahkan kalau di Bali sebelum ramainya Undang-Undang Nomor 6 2014, kami menyebutnya sebagai lanang istri, Bu, atau laki perempuan. Lakinya itu adalah di pemerintah dinasnya, perempuannya itu adalah di ranah adatnya, karena yang bersinggungan dengan adat, upacara keagamaan itu di desa adat, urusan dengan administrasi kependudukan, masalah kedinasan itu di pemerintah dinas. Yang kemudian dari Undang-Undang Nomor 6 2014 itu pada saat itu bahasanya adalah harus memilih. Nah, harus memilih, tetapi jangan lupa juga bahwa kita memiliki undang-undang peraturan perundang-undangan terkait dengan LKD, dan kita mengakui adanya lembaga adat. Mungkin tambahan dari saya sedikit, Ibu, terkait dengan hal yang ingin harus saya sampaikan. Ini juga mungkin harus kita gali bersama, adanya beberapa permasalahan yang akan muncul dan pemahaman yang harus kita samakan persepsinya terhadap kenyataan sejarah yang sudah berjalan jauh sebelum adanya permasalahan-permasalahan sekarang. Terima kasih, Bu. Baik. Terima kasih Pak Berkel dari Desa Dharma Sabah ya Pak ya. Terima kasih Pak. Memang sebelum adanya Undang-Undang 6 itu kekayaan desa berdasarkan hak asal usul dan lokasi desa itu memang sudah ada ya Pak ya, sehingga makanya diadop juga di Undang-Undang 6. Seperti tadi Bapak sampaikan, kantor desa itu sudah dibangun jauh sebelum Undang-Undang 6 ini ditetapkan gitu ya. Dan memang berarti kita tetap pada saat itu tidak berpegang pada Undang-Undang 6 gitu. Kenapa pada saat itu terjadilah pembangunan kantor desa di lokasi yang bukan tanah milik desa gitu ya Pak. Nah, intinya sih begini Bapak Ibu, saya hanya menyampaikan terkait dengan keuangan desa ini, kita memang berpegang pada aturan saat ini. Kita berpegang pada Permendagri 20 yang juga sebelumnya ada Undang-Undang 6. Karena Undang-Undang 6 ini lex spesialis mengatur tentang desa. Diturunkan di PP, lalu diturunkan di Permendagri, baik itu Permendagri tentang kewenangan, Permendagri tentang keuangan, dan juga Permendagri aset gitu. Ini tadi seperti Pak Kadis juga sampaikan, 3 hal yang paling berkaitan satu sama lain gitu ya Pak ya. Nah, apabila kita memang akan membangun di suatu bangunan yang bukan milik desa, tadi seperti Pak Perbekal dari Desa Catu gitu tadi Pak ya, sampaikan akan membangun bangunan di atas tanah milik masyarakat adat, desa adat tadi,
karena pencatatannya bukan milik desa pada saat dibangun bangunan, ini kita lihat lagi Pak di Permendagri Aset mengatur gitu loh untuk mencatat aset desa. Nah, apakah itu akan dicatat sebagai aset desa atau tidak nantinya? Gitu Pak. Karena membangun dia akan menimbulkan belanja modal. Nah, akan dicatat sebagai aset desa. Nah, kalau tidak bisa dicatat aset desa, lalu bagaimana nanti pencatatan asetnya? Gitu, karena bukan tanah milik desa. Nah, itu tadi itu Pak, karena kita ada 3 aturan yang saling berkaitan satu sama lain. Demikian Pak. Bu Sandra izin, apabila tanah tersebut alasannya adalah milik desa adat, tapi oleh desa adat sudah ada melakukan perjanjian dua belah pihak antara desa adat sama desa dinas, apakah itu bisa bagian dari aset desa berdasarkan perjanjian tersebut? Kalau sudah ada serah terimanya bisa Pak. Oke. Gitu, sudah ada hibahnya gitu Pak. Ya. Dari Itu, desa adat kepada desa dinas tadi Pak. Walaupun sebenarnya kan kalau saya lihat seperti desa adat ini kan merupakan bagian dari di dalam desa dinas itu sebenarnya Pak ya. Gitu dia bukan desa tersendiri enggak ya Pak. Tapi hanya saja pencatatan asetnya ini yang kita perhatikan Pak. Betul. Ya, saya memang seperti itu tadi, existing kami itu aset-aset yang ada di desa kami rata-rata milik desa adat. Ya, salah satu contoh yang sekarang existing ada beberapa kantor desa itu berada di atas tanah desa adat, tapi legal standingnya terhadap kepastian hukum atas kepemilikan itu dituangkan dalam perjanjian kedua belah pihak. Sehingga atas legal standing dari perjanjian itu kan bagian dari bisa tercatat oleh aset desa. Karena kalau kami melihat di Permendagri 1 2016 di pasal 2, jenis aset desa terdiri atas di ayat 1 huruf B huruf D, kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dan perjanjian atau kontrak dan atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi bagi saya prinsipnya mudah-mudahan mohon diberikan pencerahan dari Ibu Sandra dan Pak Isen, apabila alasannya sudah jelas ada perikatan kedua belah pihak, berarti itu kan bisa sebagai landasan untuk menindaklanjuti tercatat dalam aset desa. Sepanjang dalam biasanya Bu, existing yang sekarang yang tanah-tanah desa adat yang dibangun oleh desa dinas sebagai kantor, itu biasanya semacam ada nomenklaturnya bahwa sepanjang desa dinas itu memakai dan dipergunakan fungsinya untuk pelayanan umum yang eksplisit adalah kantor desa, seumur hidup pun akan bisa dilakukan atau dimiliki tanda kutip oleh desa dinas. Dengan catatan tidak difungsikan yang lainnya. Kalau difungsikan yang lainnya akan diambil alih oleh desa adat. Seperti itu Bu, rata-rata di kami Bu. Baik Pak Kadis, mungkin terkait hal tersebut Bapak bisa bersurat secara resmi saja nanti. Karena kan kita memang ada subjek khusus yang menangani mengenai aset ya Pak ya. Betul, Nah silakan mungkin nanti dari yang menangani aset yang lebih tahu Pak bentuk perjanjiannya seperti apa gitu Pak ya, perjanjian kerjasamanya apakah dituangkan untuk berapa tahun atau memang akan selalu dipakai selamanya gitu kan, itu kan nanti biar bisa ditanggapi dari subjek yang menangani mengenai aset desa Pak. Itu. Betul. Terima kasih. Ada yang lain dari para perbekal maupun Sulangai Pak Kadis, izin. Fokus ke terkait pengelolaan keuangan desa ya sementara ini. Dari Desa Sulangai Pak Kadis. Sulangai silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya dari Sekdes Sulangai, mohon maaf untuk tidak bisa videonya karena ada kendala teknis. Yang ingin kami tanyakan kembali Niki terkait dengan barang dan jasa yang diserahkan tadi. Ini terkait dengan yang pertama terkait dengan ACI atau upekara piaudalan Pak. Karena biasanya untuk pengajuan upekara di pura-pura yang ada di Sulangai selain yang dibantu oleh Dinas Kebudayaan itu biasanya diajukan ke desa dinas, dan itu setiap tahun biasanya proposalnya kami terima dari baik itu pengembangan pura dan sebagainya Nike. Jadi apakah bisa seperti itu dan apakah setiap tahun juga, karena tadi diminta untuk adanya kegiatan sosialisasi dan sejenisnya, jadi apakah itu berlaku artinya setiap memang kami memposkan anggaran upekara ini di setiap pura tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
kami juga ada kegiatan pancayadnya dan sosial lainnya ini yang di bidang 3 untuk kerukunan umat beragama. Itu biasanya dikeluarkan berupa barang ketika Bapak Perbekal itu memperoleh beberapa uleman, Bapak Ibu. Jadi ada baik uleman dari manusia yadnya, menikah atau dewa yadnya dan sebagainya. Kemudian di disposisi itu biasanya juga dikeluarkan dalam bentuk barang bantuan seperti itu. Nah, karena ini ada harus berkegiatan, apakah bisa untuk sosialisasinya itu kami lakukan sekali mungkin per banjar-banjar itu di awal tahun, Pak Kadis Nike. Kemudian yang terakhir untuk perkadesnya, karena jujur saja Niki kami belum punya perkades terkait dengan baik pura ini atau bantuan upekara ini. Jadi mohon sekiranya kami dapat dibimbing untuk penyusunan perkades Niki nanti. Jadi itu yang kami mohonkan petunjuk. Terima kasih, waktu kami kembalikan. Terima kasih Bu. Kami persilakan nanti kami tambahkan. Ya, izin Pak Kadis, tadi intinya Ibu untuk pemberian barang jasa yang diserahkan pada masyarakat itu harus ada kegiatannya dulu. Karena pada saat memasukkan ke dalam Siskudes pun nanti mungkin yang Daur Keuangan tahu dia mesti masuk, itu ada masuk dulu kegiatan, bidang sebidang kegiatan terus ada dulu. Berarti ada kegiatannya dulu gitu ya Bu ya. Dan tidak harus sosialisasi Bu, bisa juga nanti bentuknya terkait dengan upacara keagamaan atau apa itu bisa masuk untuk kegiatannya. Yang penting dia ada kegiatan dulu, Bu. Terima kasih Bu Sandra. Untuk Sulangai saya tambahkan juga sekali lagi saya tegaskan di sini. Mudah-mudahan saya tidak salah tangkap. Intinya pada prinsipnya kalau jika ada kegiatan seperti itu, barang diserahkan pada masyarakat, wajib untuk dilakukan semacam kegiatan yang dibikin dalam kegiatan. Entah itu sosialisasi, bintek, ataupun pelatihan disesuaikan dengan kegiatan tersebut. Kalau aci-aci mungkin bisa cukup dengan sosialisasi. Saran saya untuk memperjelas dan bisa mempertanggungjawabkan itu ada semacam narasumber. Narasumbernya bisa dari OPD, bisa dari organisasi Hindu atau organisasi keagamaan sesuai dengan konteks kegiatan tersebut, atau bisa juga Pak Perbekal juga bisa langsung menjadi narasumbernya di situ. Sehingga nanti dibingkai dalam kegiatan. Jangan sampai seperti tadi kalau nggak salah tangkap, kegiatan dulu dalam bulan Januari, nanti penyerahannya di bulan Februari. Kalau saya nggak tangkap seperti itu mungkin pertanyaannya. Intinya setiap ada kegiatan hari itu juga ada penyerahan barang diserahkan kepada masyarakat. Itu prinsipnya dari Desa Sulangai. Mudah-mudahan saya tidak salah tangkap. Menurut Desa Sulangai gimana Bu Sekdes? Nggih Pak Kadis, karena gini lagi sedikit Pak, karena biasanya kan kami di pemerintahan desa itu dapat uleman Pak, undangan pernikahan kah, dan yang undangan untuk pemerintahan desa, entahkah undangan melaspas kah di pura, merajan dan sebagainya. Nah itu kadang tuh Bapak Perbekal dan stakeholder itu turun kemudian membawa barang memberikan bantuan barang kebutuhan ke Bapak. Nah itu yang kami mohonkan petunjuk Pak. Nah ini Bu Sandra, ini case khusus Bu Sandra. Kita kan tidak bisa memprediksi di tahun 2025 ada berapa undangan ini kan gitu Bu Sandra. Nah tiba-tiba di tahun 2005 itu ternyata ada undangan melapas istilahnya peresmian pura atau kegiatan undangan gitu Bu Sandra. Padahal kita anggarkan misalkan kita prediksi ada 20 misalkan undangan, ternyata lebih dari itu misalkan gitu. Gimana nih Bu Sandra? Ya, memang Pak di perencanaan kan kita bikin misal 20, ternyata kalau kurang kan bisa kita alihkan nanti Pak ya. Tapi kalau misalnya kurang dari 20 bisa kita alihkan, tapi ternyata lebih. Ya berarti memang tidak bisa dibiayai selebihnya itu Pak gitu ya. Nah mungkin seperti kalau undangan pernikahan dan lain-lain kan itu sifatnya pribadi sebenarnya Pak ya, pribadinya si Kades atau pribadinya perangkat desa. Ya saya rasa tidak perlu juga pakai APBD ya Pak untuk hal tersebut gitu. Sama lah seperti kita juga kalau diundang acara pernikahan atau apa kan kita atas nama pribadi gitu untuk menghadiri. Nah tapi kan tentunya gini Pak, intinya prinsipnya penggunaan keuangan desa itu berdasarkan azas efektif dan efisien. Itu yang perlu kita perhatikan.
Karena nanti kalau memang dia terlalu berlebihan, tidak efektif, itu pun nanti akan jadi permasalahan juga nantinya gitu Pak. Nah, berarti prinsip-prinsip itu juga harus diperhatikan walaupun anggaran di desa besar gitu ya. Tapi tetap perhatikan itu berdasarkan asal efektif dan efisien juga. Ya, baik Bu, terima kasih. Begitu penjelasannya Bu Sekdes. Untuk Perkadesnya nanti coba kita diskusikan dengan rekan-rekan kami dari DPRD nanti. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Atau dari perwakilan kecamatan nih selaku tim evaluasi APBDes ini? Atau dari rekan-rekan di DPMD? Ada? Kalau tidak ada, halo? Ada? Cukup ya? Kalau cukup, sekali lagi mungkin ini sudah waktunya nih menjelang jam 4 sore nih, Bu Sandra. Ada tambahan dari Bu Sandra maupun Pak Zen sebelum kami tutup, Bu? Ada tambahan kira-kira, Bu? Ya, izin Pak Kadis hanya ingin menambahkan tadi terkait dengan anggaran yang harus dikeluarkan baik itu untuk bentuk kita di bantuan tadi, perhatikan pertama kewenangannya diatur di Perbuk, lalu diatur di Perdes, dan juga ada Perkades tadi Pak Zen sampaikan untuk mengatur secara teknisnya seperti apa, dan juga desa juga harus mempertimbangkan menggunakan anggaran desa ini tidak semua juga kita gunakan pakai APBDes Bapak Ibu, karena ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan gitu ya. Tadi juga prinsip efektif dan efisien ini penting sekali nih Bapak Ibu ya, untuk menggunakan anggaran yang ada di desa ini sebijaksana mungkin. Itu pergunakan memang sesuai dengan yang apa dibutuhkan oleh desa, masukkan ke dalam diskusikan dalam musyawarah desa, putuskan desa dan juga di dalam APB desa. Itu saja Pak Kadis. Baik, terima kasih Bu Sandra. Pak Zen ada tambahan? Cukup Bapak. Baik, terima kasih Bu Sandra dan Pak Zen. Kami mencoba merangkum dari pertemuan hari ini bahwa berkaitan dengan kegiatan-kegiatan menjadi pertanyaan kami bahwa kalau itu memang bukan aset desa, sekali lagi dibingkai dalam kegiatan Bapak Ibu sekalian. Nah, kedua, ini kan APBDes belum ditetapkan. Nah, segera menyesuaikan dan menganggarkan sesuai kebutuhan, sekali lagi efektif efisien seperti yang tadi Bu Sandra disampaikan, itu harus dipegang sebagai pengelolaan dan penetapan dari APBDes tersebut. Dan keempat, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami tekankan bahwa desa itu adalah pemberdayaan masyarakat desa. Tidak semuanya harus didiskusi melalui APBDes, sekali lagi seperti tadi disampaikan Bu Sandra. Ada program kabupaten yang berupa hibah, sehingga nanti bisa kolaborasi terhadap kebutuhan terutama desa adat Bapak Ibu sekalian, sehingga tidak tergerus APBDes tersebut habis fungsinya untuk hal-hal yang prinsipnya itu sekali lagi program-program yang harus diprioritaskan. Apalagi sekarang ada beberapa program dari pemerintah pusat yang strategis yang harus kita atensi bersama. Dan yang kelima Bapak Ibu sekalian, mohon dengan sangat jangan menetapkan APBDes memang diregulasi paling lambat 31 Desember dan mudah-mudahan juga sebelum 31 Desember APBD Kabupaten Bandung sudah ditetapkan. Nah, ini jangan sampai tanggal penetapan APBDes Bapak Ibu mendahului dari penetapan APBD Kabupaten Badung. Namun hal ini sudah kami sampaikan kepada pimpinan, mudah-mudahan tepat waktu sebelum sesuai dengan regulasi penetapan APBDes 31 Desember 2024 untuk 2025. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, para perbekal dan juga perwakilan kecamatan, mohon dengan sangat pengawalan terkait dana desa, terutama sebagai prioritas dana desa tersebut. Yang sekarang ada beberapa kebijakan baru berkaitan dengan ketahanan pangan yang minimal 20%. Ini menjadi atensi dari pemerintah pusat. Mohon dengan sangat implementasi berkaitan dengan dana desa tersebut.
Karena ini akan dipantau dan diaudit oleh Kementerian Desa maupun oleh APIP di daerah. Dan juga dari Kejaksaan Agung sudah ada program jaga desa Bapak Ibu sekalian. Beliau-beliau ini juga melalui Kepala Kejaksaan Negeri di wilayah masing-masing di tingkat kabupaten maupun kota akan mengawal dan memantau penggunaan dana desa. Mungkin nanti di awal Januari akan ada sosialisasi berkaitan dengan program dari Kejaksaan Agung berkaitan dengan jaga desa tersebut. Nanti kami akan informasikan lebih lanjut sosialisasi tersebut. Nah, harapan kami Bapak Ibu sekalian, dengan adanya Zoom ini, sekali lagi sambil menunggu Bu Sandra izin, mohon dikawal sambil menunggu jawaban resmi dari Bapak Dirjen Bina Pemdes terhadap surat yang telah kami kirim. Ini kan sudah bisa menjadi landasan, ada kejelasan untuk segera APBDes Bapak Ibu disesuaikan. Jika ada kegiatan, entah itu untuk aci-aci, entah itu untuk pembangunan fisik, itu dibingkai dalam kegiatan. Sekali lagi itu yang kami sampaikan dan kami simpulkan. Mudah-mudahan seperti itu ya Bu Sandra ya, atas Zoom sekarang ini Bu Sandra ya. Iya Pak Kadis. Baik, kalau gitu Bapak Ibu sekalian, Bu Sandra dan Pak Zen, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan waktunya. Kurang lebih kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Dan salam hormat kami Bu Sandra, salam hormat kami Pak Zen, dan salam hormat kami Pak Adi yang selama ini juga banyak membantu kami. Dan jangan kapok-kapok Bu Sandra dan Pak Zen untuk Hormat Pak Kadis. selalu memberikan arahan kepada kami lewat Zoom ini dan lewat WA. Baru pertama kali kami selalu merepotkan, nanti kami akan bersilaturahmi ke Kementerian Dalam Negeri nanti Bu Sandra dan Pak Zen. Saya rasa itu kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.